Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa man kafara, dan siapa yang kafir, fa innallaha, maka sungguh Allah, ghaniyun, maha kaya, anil alamina, atas seluruh alam. Ini adalah ayat tentang wajibnya haji. Wajibnya haji ini berkenaan dengan apa? Amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Haji itu ada tawaf, ada sa'i dan sebagainya. Tawaf itu ceritanya begini. Pada waktu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai meninggikan Ka'bah, yang bangun Ka'bah gitu aja, sebenarnya dasarnya sudah ada bangun Ka'bah, maka Nabi Ibrahim bersyukur pada Allah, matur pada Allah, ya Allah, terimalah apa yang datangnya dari kami, sungguh Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi itu akhlaknya Nabi Ibrahim, itu yang penting, akhlaknya Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sudah selesai ya Allah perintah Engkau untuk meninggikan Ka'bah. Sungguh Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Andai saya tidak lapor, maka Engkau pun maha mendengar ya Allah. Engkau maha mengetahui, tentu saja. Apa yang ada dalam batin saja sudah ngerti. Kalau manusia itu mengerti membangun, ya membangun, maka Allah juga menyadap, sudah ngerti, tentu saja lebih ngerti daripada, ya maha mengetahui lah, maha mengetahui. Tapi Nabi Ibrahim matur, ya Allah terimalah dari kami. Makanya itu akhlak itu. Santri juga begitu, kalau diperintah hendaknya lapor. Coba itu apa, besi itu dikoordinir untuk diikati, maka lapor mestinya. Tadi yang kerja kira-kira anak 28, tapi 4 jam cuma dapat 22. Ya laporkan. Itu untuk akhlak. Walaupun abah Allah mengetahui, ya kan, tapi laporkan, ya Allah terimalah dari kami. Enggak disuruh tolong belikan nasi ya Ndrik ya, ternyata enggak lapor-lapor. Yang sini yang nunggu lapar ya, enggak lapor-lapor. Ndrik, mana Ndrik nasinya? Tutup ya warungnya. Kalau tutup ngomong ya, biar apa, nyuruh yang lain. Itu misalnya ya, disuruh enggak lapor. Sekali lagi, laporan itu akhlak, bahkan pahalanya lebih besar daripada amalnya. Akhlak itu lebih besar pahalanya daripada perbuatannya. Nah, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim selesai, kemudian lapor pada Allah, maka Allah berfirman pada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, aku angkat kamu derajatmu dan jadi imam bagi manusia. Maka Nabi Ibrahim malah apa, dikasih hati, ambil rempela ya. Dikasih hati mau diangkat derajatnya, Nabi Ibrahim malah jawab, wa min dzurriyyati, demikian juga dari keturunanku ya Allah. Maka Allah menjawab, ya janjiku tidak mengenai pada orang yang zalim. Setelah selesai mendirikan Ka'bah, maka Nabi Ibrahim berputar-putar mengelilingi Ka'bah 7 kali dari arah seperti jarum jam ya, apa, sehingga Ka'bah berada di bagian kiri. Ka'bah berada di bagian kiri. Kemudian Nabi Ibrahim berputar 7 kali bersyukur kepada Allah. Maka kelilingnya Nabi Ibrahim 7 kali mengelilingi Ka'bah ini
itulah dipakai namanya apa, ibadah tawaf. Itu dipakai ibadah tawaf. Makanya apa, haji itu adalah istilahnya Allah menghormati, Allah memuliakan kepada orang yang menjalankan perintah. Andai kita disuruh bangun Ka'bah, kira-kira mau ndak? Mau ndak? Betul? Mau? Disuruh ngecor? Ya mau, ya jawab mau aja. Disuruh ngecor, membantu ngecor, yaitu apa? Ngeram besinya, ya kan? Itu kan bantu ngecor. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah kemudian bersyukur. Bersyukurnya itu apa? Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Maka dipakai sebagai apa? Sebagai apa? Syariat haji, yaitu tawaf. Salah satu syarat haji. Kemudian Ibu Hawa sama siapa? Siti Hajar keliling dari Safa Marwah, ya kan, mencari air, maka dipakai apa? Disyariatkan menjadi apa? Sa'i. Makanya kita contoh orang-orang baik, meskipun hanya sekedar apa? Tawaf. Kita contoh orang-orang baik meskipun mereka membangun masjid. Kita contoh. Ayo sama-sama punya tangannya, sama-sama punya dengkulnya, ya. Sama-sama punya lutut. Ayo kita contoh para ulama bangun masjid dan sebagainya. Kemudian termasuk syariat haji adalah wukuf di Arafah. Arafah itu tepatnya di Gunung Rahmah atau Jabal Rahmah, bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa itu apa? Itulah dipakai wukuf. Makanya termasuk sholat itu juga begitu. Sholat itu rukuk sujud dan sebagainya. Itu adalah asalnya perbuatan orang-orang baik. Sujud itu adalah perbuatan malaikat, maka dipakai oleh orang untuk sholat, mengagungkan Allah dengan salah satu rukuk, sujud. Walillahi, dan karena Allah, umpama tidak didahulukan, biasa, kata-kata biasa, maka bunyinya begini: wajib atas manusia pergi haji karena Allah. Tapi karena yang dipentingkan haji itu karena Allahnya, maka didahulukan walillahi, dan karena Allah. Walillahi, kita sangat mementingkan ikhlas karena Allah dalam ibadah haji. Kita sangat mementingkan ikhlas karena Allah dalam ibadah haji. Sebab jika bahasa biasa, maka manistata'a ilaihi sabilan wajaba 'alan nasi hijjul baiti lillahi ta'ala. Kan begitu biasanya, ya kan? Tapi di sini didahulukan walillahi dulu dan ikhlas karena Allah. Maka kita pentingkan ikhlas karena Allah dalam ibadah haji. Sebab di situ banyak ujian. Kalau Allah sudah berfirman begini, berarti ujiannya berkisar itu. Makanya Abah mengajarkan, ayo belajar Al-Quran. Kalau misalnya ceramah pada orang haji, maka ini Al-Quran ini dulukan. Sebab hampir semua orang yang haji itu diuji dengan ini. Batinnya itu kalau saya nanti haji dipanggil Abah coy, ya. Kalau haji yang asalnya
yang asalnya ustadz menjadi haji, ya, mengaji haji. Yang asalnya kiai saja menjadi KH, ya. Yang asalnya hanya SPDI menjadi H, Sanusi H SPDI, ya. Rata-rata itu ujiannya adalah masalah keikhlasan. Kalau sudah ada embel-embelnya haji, pasti orang mengira saya ini kaya. Nggak mungkin Pak Haji miskin, ya. Ya, itu namanya tidak lillah. Maka haji yang penting lillah saja, karena Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi satu lillahnya. Dan memang ujiannya itu. Nanti kalau saya sudah haji kan pakai kopiah putih, ya. Sehingga santri-santri belum haji pakai kopiah putih marah. Belum haji pakai kopiah putih, ya. Nyaingi aku kamu, ya. Nah, di sini sudah silahkan pakai kopiah putih, pakai serban putih, ya. Kan sudah haji semuanya kan. Nah, itu Jumatan 3 kali kan sama dengan haji, ya. Dan biasanya ikhlas kan kalau Jumatan. Iya, tapi anak sanawiyah itu kadang-kadang Jumatannya di kamar, ya enggak sah itu, ya. Entah itu kosmanya bagaimana, ukanya bagaimana. Belum selesai wiritan sudah apa? Berada di kamar. Kemudian goda anak perempuan dari kamarnya. Ya oh, anak kecil-kecil, kamu dinikahkan ya nggak mau, ya. Ukanya itu loh gimana? Hah? Mau, ya. Walillahi, dan ikhlas karena Allah. Jadi yang penting ikhlas karena Allahnya itu dalam haji. Nomor 2, kita pentingkan ikhlas karena Allah dalam ibadah apapun. Sebab ayat Al-Quran itu tidak khusus bagi itu saja. Misalnya hanya karena Allah wajib atas manusia pergi haji, bukan berlaku untuk pergi haji saja yang ikhlas karena Allah. Maka dikiaskan dengan itu adalah puasa juga harus ikhlas karena Allah. Termasuk apa? Nikah juga hendaknya juga wajib ikhlas karena Allah. Siapa yang nikah karena Allah atau menikahkan karena Allah, maka diberi pahala yang berlipat-lipat oleh Allah. Banter rere. Siapa yang mau ikut ngecor dapat pahala besar. Oh ya, podo banter ya. Jadi kita dalam ibadah apapun kita utamakan ikhlas. Meskipun itu pergi haji, meskipun itu ziarah ulama, tapi kalau ikhlas karena Allah, pahalanya luar biasa. Bukan karena dunia. Yaitu dunia itu apa sih? Dunia itu ya sudah kamu ngerti kan? Harta benda, keluarga, tahta juga asmara. Misalnya tahta apa? Harga diri. Nanti kalau haji dikatakan nanti kumpulnya dengan Pak Haji. Nah, ya. Nggak minder lagi kumpul dengan Pak Haji, ya. Itu berarti karena tahta atau harga diri. Asalnya dipanggil Cak jadi Abah, ya. Abah, Abuh, ya. Tapi kalau kita menghormati orang yang haji, ya panggil aja Pak Haji. Kadang-kadang panggilan itu juga dakwah. Misalnya ada Pak Haji
masuk warung mau ndak puasa Ramadan kok masuk warung, Pak Haji gimana kabarnya? Mau makan di warung nggak jadi. Kadang-kadang dakwah ya kan, Pak Haji buat bangun pesantren aja kasih murah, ya sudah kalau gitu. Nah, ya kadang-kadang panggilan itu juga untuk dakwah walillahi dan ikhlas karena Allah. Ini luar biasa pahalanya. Makanya termasuk mondok yang ikhlas karena Allah, ya kan? Duduk di sini ikhlas karena Allah. Caranya bagaimana? Mohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah saya ikhlas karena Engkau ya Allah. Haji habis banyak, ya puluhan juta, kalau ndak ikhlas itu lo buat apa? Alan nasi, atas manusia, wajib atas manusia. Jadi dalam bahasa Arab itu ada mengandung arti. Misalnya kalau ala itu artinya mengandung wajib, kalau li mengandung manfaat. Misalnya alfarubiyah li alaika. Alfarubiyah apa artinya? Alfarubiyah 1.000 rupiah, li manfaat untukku, alaika wajib atasmu, ya untuk membayar. Demikian juga ini alan nasi, wajib atas manusia. Ini wajib atas manusia. Hijjul baiti, pergi haji. Pergi lah, pergi ke Baitullah. Alan nasi hijjul baiti, wajib atas manusia pergi haji. Satu, kita laksanakan haji, kita niati untuk melaksanakan haji. Kita niati untuk melaksanakan haji. Kalau sudah punya uang untuk daftar, ya kita daftar aja ya. Kalau sudah punya uang untuk daftar, segera daftar. Nggak bisa nyicilnya, nanti Allah yang memberi. Jadi kita laksanakan haji. Kita laksanakan perintah Allah. Mulai kapan niatnya? Mulai sekarang. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang pergi haji, orang yang melaksanakan haji ya Allah, melaksanakan perintah-Mu. Tidak harus orang kaya, tidak harus kaya. Padahal kaya itu adalah, atau kemampuan itu akhir. Urusan haji, urusan ibadah, jangan mengatakan memang mampu. Bukan, lillahnya dulu. Sekarang ini niat, Hendrik, ya, niat untuk haji, ya. Jangan mengatakan saya nanti kalau sudah kaya saja haji. Oh jangan. Saya tetap pokoknya haji, entah kapan dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Seumur hidup sekali saja. Sekali lagi Abah mengingatkan ya, kembali pada lillah tadi. Bagi yang belum nikah kok haji, maka harus hati-hati, mohon kepada Allah. Kalau perlu embel-embel haji atau itu nggak usah dipakai dulu, ya, nggak usah dipakai dulu. Nanti aja kalau sudah agak tua, ya, bikin sombong ya. Mentang-mentang haji ya, dilamar Hendrik ndak mau. Haja apa Hendrik kan ngelamar-ngelamar harus dipuji juga tuh ya. Jadi kembali ala nasi hijjul baiti, wajib atas manusia pergi haji, pergi ke Baitullah, yaitu haji. Gini aja, ala nasi dulu aja. Apa tadi? Kita berniat
berniat mulai sekarang untuk melaksanakan perintah Allah haji. Hijjul baiti, pergi haji atau pergi ke Baitullah. Kita berusaha memuliakan Allah melalui memuliakan rumah Allah. Nomor 2, kita berusaha sering-sering mengagungkan Allah atau memperbanyak mengagungkan Allah di dalam hati sebagai rumah Allah. Nomor 3, kita muliakan orang-orangnya Allah dan kita contoh perbuatan baiknya. Kita muliakan orang-orangnya Allah, misalnya Nabi Ibrahim, siapa lagi? Ya, Nabi Ibrahim, kemudian ibu siapa? Siti Hajar. Kita muliakan orang-orangnya Allah seperti Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan sebagainya. Dan kita contoh amaliyah mereka. Kita contoh amaliyah mereka sebagaimana syariat haji adalah Syarat haji adalah napak tilas. Ya, napak tilas. Apa napak tilas itu? Menapak itu menapak, ya kan? Menapak tilas itu adalah bekas. Napak tilas yaitu kita mengulangi, mencontoh Nabi Ibrahim dan sebagainya. Haji itu napak tilas itu aja. Ya, kita muliakan orang-orangnya Allah seperti Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan sebagainya. Dan kita contoh amaliyah mereka, keikhlasan mereka itu loh, ikhlasnya itu loh. Keikhlasan mereka, sebab haji itu adalah syarat haji adalah berupa napak tilas amalah Nabi Ibrahim dan sebagainya. Keempat, kita napak tilas amaliyah para ulama yang lain. Para ulama gitu aja. Kita napak tilas amaliyah para ulama. Makanya kalau bisa manfaatkan bis itu untuk ziarah wali songo, wali limo, wali 35, terserah ya. Sebut saja wali songo. Wali songo itu sebutan bahwa wali itu jumlahnya terbatas. Termasuk pada waktu haji, jangan yang disyariatkan saja. Di situ ada gua Hira. Ghor Hira itu ya di daerah Mekah, tapi kira-kira 6 kilo dari Ka'bah. Biasanya naik line atau naik bayar ke situ, kemudian jalan kaki naik ke atas. Masa naik ke bawah ya, jalan kaki. Jangan lupa kalau haji usahakan juga napak tilas daripada amaliyah Rasulullah, yaitu di Gua Hira, khalwat di Gua Hira. Dan napak tilas istrinya, garwanya Nabi, Siti Khadijah, yang setia melayani, mengirim daharan dan sebagainya. Siti Khadijah itu betapa bagus, tidak pernah mendikte Nabi ya. Apapun dilaksanakan, hartanya itu untuk perjuangan. Sudahlah Nabi, pakai saja harta saya ini. Lah sampean ya sudah, nanti ada diberi dari Allah. Begitu. Makanya mudah-mudahan perempuan-perempuan di sini jadi seperti Siti Khadijah semuanya ya. Ndak terus kerja, punya duit. Mas, yang pegawai negeri itu aku. Ini beli tanah itu aku.
milikku, ya. Ini meja kursi itu milik tu, ya. Ini dipan milik tu, ya. Kamu itu siapa sih, Mas? Itu jauh dari Siti Khadijah. Itu adalah tipe wanita cinta dunia. Bikin usaha, bikin pabrik, dikasih atas nama dia. Nanti kalau ada matinya biar tidak menjadi miliknya suaminya. Keliru itu, ya. Makanya kalau perempuan andai boleh mencari, carilah suami yang kira-kira suka amal soleh menuju surga. Demikian juga laki-laki, kalau mencari istri, carilah yang suka diajak amal soleh. Jadi yang dibicarakan itu bukan menuntut hak saja, tapi yang dibicarakan itu bagaimana iman, amal soleh gitu, ya. Tidak mengatakan kalau adikmu saja kamu kasih uang, adikku nggak dikasih uang. Nah, itu kan bahasa menuntut itu kan, ya kan. Lah bagaimana kalau suaminya memang begitu, ya? Makanya Allah membuat contoh dalam Al-Quran bagi wanita itu bukan garwane Nabi, tapi yang dipakai contoh adalah istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun yang dicontoh oleh wanita Islam, wanita muslimah itu adalah istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu Fir'aunnya selingkuh, ya. Selingkuh, ya 2 lingkuh, 3 lingkuh, ya. Tapi istrinya Fir'aun, ya sudah tuh, biarlah, ya biarlah, dia tetap menghamba pada Allah saja. Ini istrinya Fir'aun, bukan sekedar selingkuh saja Fir'aun itu, ya merkosa dan sebagainya. Nah, makanya jangan menggunakan pedomannya sendiri. Iya, Abah, kalau si laki-laki itu seperti Nabi, Abah. Nah, kalau seperti suami saya itu, kalau dibiarkan memang betul-betul selingkuh, ya. Nah, itu gara-gara tidak mau belajar Al-Quran. Kalau mau belajar Al-Quran, yang dipakai pedoman perempuan wanita muslimah yaitu istrinya Fir'aun. Sudah diingat-ingat ya, kapan-kapan nggak usah ngajari lagi, ya. Diingat-ingat. Contohlah istrinya Fir'aun, ahli surga. Jangan mencontoh istrinya Nabi Lut, ya. Nabi Lut istrinya itu kurang ajar. Juga jangan contoh istrinya Abu Lahab, ya. Istrinya penyebar fitnah yang keji, memburukan nama Nabi dan muslimin. Istrinya si penyebar fitnah yang keji, memburukan nama Nabi dan muslimin. Semoga kita terhindar sifatnya, semoga kita terhindar dari sifatnya.
binasa Abu Lahab, sungguh binasa. Kita hinakan penghina Nabi, binasa Abu Lahab, sungguh binasa. Kita balas hinakan penghina Nabi, kita hindari menghinakan ulama. Sudah. Seharusnya kamu kalau qasidah ilmuwan ini sambil amal soleh ya. Abah mendengar anak putri-putri itu habis asar apa nyanyi keras-keras begitu ya, ini waktunya apa gitu loh. Silahkan kamu apa satu grup, ayo sekarang lagu apa gitu loh ya. Sambil amal soleh, pergi haji, pergi ke Baitullah. Makanya ajaran Islam tidak hanya nggak enak saja, kadang-kadang traveling juga ajaran Islam. Gini, yang kelima atau keberapa? Kita mengadakan traveling untuk keagungan Allah. Kita apa? Mengadakan traveling. Apa sih traveling itu? Ya, kalau bahasa Makassarnya itu joka-joka ya. Bahasa Bugisnya apa itu, suka joka-joka ya, ke Bugis, ke Kalimantan, kemana, dalam rangka apa? Mengagungkan Allah. Tapi Abah bisa pinter bahasa Bugis karena apa? Di sana lama. Yaitu joka-joka sama mandre saja yang bisa ya. Mandre itu makan ya. Adakan traveling untuk keagungan Allah. Ada berita orang alim di mana kamu datangi ya. Orang alim di mana kamu datangi, walaupun hanya makamnya saja, tidak apa-apa. Mau ke Masjid Kudus rombongan gratis, kumpul di depan masjid. Man istata'a ilaihi sabila, man siapa yang istata'a mampu, ilaihi padanya, sabilan jalannya. Satu, kita melaksanakan haji, kita laksanakan haji ya kan, kalau sudah mampu ya, kalau sudah mampu. Nomor dua, kita amal soleh apapun jika diberi kemampuan oleh Allah ya, atau dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Jangan-jangan anak perempuan kepingin amal soleh becak ya tidak cocok ya. Laki-laki punya cita-cita, cita-citaku kepingin jadi ibu rumah tangga yang baik. Ya nggak bisa ya. Laki-laki ya kepingin jadi kiai gitu loh ya. Cita-cita itu nafsu loh ya. Tapi kalau niat itu adalah bukan nafsu. Makanya kita beramal soleh dengan apa yang diberi oleh Allah. Jangan kamu sudah jadi santrinya sini, saya kepingin amal soleh mondok di tempat lain. Janganlah. Yang diberi oleh Allah di sini kok, cocoknya di sini kok. Saya di sini tidak cocok. Itu kan menurut kamu, menurut Allah ya cocok, ya kan?
Jangan suka mendikte Allah lah ya. Nah bagaimana agar tahu bagaimana maslahah? Ya tanya ahli ilmu ya. Tanya ahli ilmu. Makanya ahli ilmu benar-benar luar biasa sudah. Ahli ilmu adalah ahlinya Allah. Nomor 3, masalah kemampuan kita akhirkan dalam hal ibadah. Kita akhirkan. Apa sih contohnya? Kenapa kok nggak diawalkan? Siapa yang mampu wajib pergi haji ikhlas karena Allah. Kok nggak begitu? Kok diakhirkan? Ikhlas karena Allah, wajib atas manusia pergi ke Baitullah. Siapa yang mampu? Apa tadi? Kemampuan kita akhirkan, tetapi kita dulukan mohon kepada Allah. Kita dulukan mohon kepada Allah. Banyak orang itu yang pergi haji, yang hajinya walaupun tidak punya uang, ya, tidak punya uang. Ada si laki-laki diajak oleh orang haji, tidak mau, tidak. Istri saya saja, kemudian istrinya yang didaftarkan. Loh kok begitu? Saya mengajak Pak Kiai, tidak mau. Sudahlah, alamatnya bareng-bareng semuanya. Oh ya kalau begitu. Tidak begitu lama, benar-benar bareng. Ya, suami istri haji. Ya. Sudah diberi kemampuan oleh Allah, ternyata daripada uang ini untuk haji, lebih baik saya pakai untuk usaha dulu, modal usaha. Nanti kalau modal usaha sudah kaya, saya akan haji. Keliru. Ya. Makanya Depak itu betul, ada dana haji itu tidak dipakai usaha. Ya. Sebenarnya boleh itu dipakai untuk apa? Urusan ibadah. Kalau dipakai urusan usaha nggak boleh itu. Nanti kalau rugi, siapa yang nanggung? Jadi kita amal soleh apapun sesuai dengan yang diberi kemampuan oleh Allah. Wa man kafara, dan siapa yang ingkar, kita hindari ingkar atas perintah Allah. Kita hindari ingkar atas perintah Allah. Nomor 2, kita hindari melecehkan perintah Allah. Misalnya ngomong, Allah haji kayak begini aja kok, ya kayak begini aja, jangan. Itu melecehkan, itu bahasa melecehkan itu. Subhanallah, ya kan? Termasuk melecehkan Baitullah. Ya, termasuk melecehkan Baitullah. Ada orang haji itu, sudah hajinya agak dipaksa-paksa, ternyata di sana ada Ka'bah itu kayak gini aja. Ya. Kayak gini aja. Ternyata setelah itu tidak bisa melihat Ka'bah. Tidak bisa. Aneh tapi nyata. Tidak bisa melihat Ka'bah. Setelah itu, mana Ka'bahnya? Kok malah tanya mana Ka'bahnya? Dan tidak bisa melihat Ka'bah. Terus akhirnya disuruh istighfar. Mau istighfar, kemudian melihat Ka'bah lagi, kemudian nangis, ya Allah, wahai Tuhan yang Tuhannya Ka'bah, ampunilah dosa saya. Nah, sudah diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Macam-macam di orang haji itu, ya, macam-macam. Tapi jangan takut, ya. Banyak orang Surabaya itu sebenarnya pingin haji tapi takut. Takutnya apa? Takut dulu pernah pacaran, pernah SMS-an. Jangan, katanya kalau pernah pacaran itu nanti kalau haji mendapat afat. Ya gini aja, kita haji dalam rangka tobat. Ya. Orang yang menakut-nakuti itu justru setan. Ada yang sudah mampu, sebenarnya sudah mampu, tapi takut karena dulu pernah ciuman. Ya. Sebenarnya andai ya, nanti kena afatnya, kena dendanya di kota suci, di Mekah misalnya, maka kan itu lebih baik daripada nanti masuk neraka.
Makanya jangan takut, tapi istighfar dulu aja. Astagfirullahaladzim, mohon ampun pada Allah. Terus mohon ampun pada Allah. Ingat dosa apa, mohon ampun pada Allah. Mohon ampun pada Allah terus. Mudah-mudahan sudah, kalau begitu tidak ada afat. Allah tidak bakal mengazab orang yang minta ampun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka, dan padahal mereka orang-orang minta ampun. Jangan takut-takut. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sungguh Allah maha kaya atas seluruh alam. Fa innallaha, maka sungguh Allah, kita mensikapi orang macam apapun, termasuk orang yang ingkar, dengan menyebut asma Allah. Kita mensikapi atau berdialog, kita bersikap dan berdialog menghadapi orang macam apapun, termasuk orang kafir, dengan menyebut nama Allah. Di sini wamang kafaro, siapa yang ingkar, kan mestinya siapa yang ingkar diantemi, dimasukkan neraka, kan begitu. Tapi di sini disebut maka sungguh Allah maha kaya. Makanya itu yang paling baik begitu. Ada ngomong misalnya, itu loh anak-anak lomba banjari kok nggak bisa juara 1 ya. Kalau orang cinta Allah, maka jawabnya, ya begitulah Allah menjadikan ada yang juara 1, ada yang juara 2. Paham? Apalagi urusan dunia, cepet-cepet itu sebut asma Allah. Mahasiswa stit itu loh kok ganteng-ganteng. Apa jawabnya? Ya Allah menjadikan ada yang manusia ganteng, ada yang jelek ya. Itu loh mahasiswa stit kok ada yang gondrong rambutnya. Ya begitu Allah menjadikan, gitu aja ya. Fa innallaha, maka sungguh Allah, maka kita berdialog atau bersikap menghadapi apapun dengan menyebut nama Allah. Ghaniyun, maha kaya, tidak butuh kita sebut nama Allah yang baik-baik. Ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya, tidak butuh dari seluruh alam. Kita sebut asma Allah dengan yang baik-baik saja, untuk tujuan mengagungkan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.